Apa ini Mas Indra sekarang untuk apa? Album baru, single baru? Ini masih persiapan single terbaru Mas, yang dangdut. Hmm, Insya Allah dangdut. minggu Nah, depan, seminggu 2 minggu lagi lah nanti keluar. keluar. Tapi sudah proses apa namanya syuting video klipnya sudah selesai. Syuting video klipnya besok dari pagi seharian. Kalau musiknya ini sedang diproses. Tapi posisinya ini masih di studio ya. Ya, ini masih di studio Mas. Ya Mas, ini kita akan mau ngulik-ngulik, mau tanya-tanya tentang Mas Hendra kan masih banyak yang bertanya-tanya itu Mas Hendra itu Siap. awal dulu bisa melalui karir itu bagaimana ceritanya Mas Hendra? Awal dulu bermusik Mas ya. Hmm, Awalnya saya kan memang masuk di kalau dulu waktu SMA itu juga sering ikut-ikut festival musik dan lain-lain itu, tapi sering kalah Mas. hmm. Gitu sama teman-teman SMA Oh, gitu ya biasalah anak-anak muda gitu pengen em, mengekspresikan musiknya kan ikut-ikut festival ke sana ke sini tapi sering kalah. Terakhirnya memutuskan masuk di seni musik UNES. Jurusan ya, benar. seni musik sini di UNES. Terus akhirnya ketemu itu teman-teman yang sefrekuensi. Terus mulai bikin-bikin lagu-lagu Jawa itu ya mulai 2007 itu. Udah memang 2007. udah beberapa banyak bikin lagu dan kebanyakan memang Jawa. Hmm. Terus yang kira-kira yang mendasari Mas Hendra bikin apa lagu-lagu itu inspirasinya dari mana Mas Hendra? Aku manggilnya Mas Kalau Hendra itu apa Mas Kumbara ini? Masih aja. Nanti Kumbara malah kayak pendekar, Mas. Yang mendasari apa Mas? Yang apa inspirasi bikin bikin lagu lagu apa ya lagu-lagu Jawa lah sekarang ini yang sempat dan mendasari idenya dari mana Mas Hendra? Kalau lagu-lagu banyak juga dari pengalaman pribadi atau dari Hmm. pengalaman teman-teman, Mas. Kalau misal pengalaman pribadiku kok lagi biasa-biasa wae gitu ya. Teman-teman gitu pas lagi kumpul kan dicerita apa? Apa masalah apa gitu terus jajal curhat gitu. Terus jadi biasanya nek seperti itu memang dari kisah nyata itu lebih detail Mas ceritanya. Nek cuma bayang-bayangan tuh tak kadang meng ya sekelebatan tok. Tapi nek dari kisah nyata detailnya piye? Detailnya piye ngene. Pas kuwi kowe ditinggalke piye ngene-ngene lah seperti itu. Kadang-kadang ngajak teman-teman. Ada yang lagu yang diciptakan dari pengalaman pribadi Mas Indra sendiri nggak? Entah Kok percintaannya, entah ah hidupnya. ya hampir berapa persen dari lagu yang saya ciptakan pengalaman pribadi, Mas. Ya. Pengalaman pribadi. Jadi ya lebih gerantes, Mas ya. Ya mungkin yang tadi kan dari pengalaman teman-teman ya. Mm-mm. Sahabat. Ada yang nggak pengalaman dari apa ya? Mas Indra Dewi yang ngalami terus akhirnya aku daripada itu tak ciptakan lagu gitu. Ada nggak itu ya? Kalau itu yang bikin lagu Dalan Liyane itu juga menceritakan Hmm. pengalaman pribadi, Mas, dari Hmm. ya apa mungkin juga pengalaman banyak teman-teman juga karena lagunya kan lebih meluas bisa untuk cinta, pertemanan atau mungkin pekerjaan gitu. Ya apa banyak yang kadang-kadang kita udah berjuang bersama bareng-bareng dari nol sampai sampai mungkin agak mulai ada titik terang gitu tiba-tiba malah memilih jalan yang lainnya gitu gitu. Yang di antara lagu yang dibuat Mas Indra ini yang paling berkesan mana Mas? Kalau nggak salah ini ada tadi ya sebut ke Dalan Liyane, Ya, Dino Liyane, Ulak Dino Nuwun, Liyane bener ya. nggak? Ya ada Kulon Nuwun Ulak itu Nuwun, yang album akustik ya Kulon Nuwun, Matur Nuwun, ya. Percaya Aku dan Yang lain-lain. Ya. yang berkesan mana Mas? Kira-kira atau semua berkesan atau ada satu hal yang bikin bikin sekarang tuh sampai apa ya? Oh ini loh, lagu ini yang bikin saya tuh lebih bersemangat lagi untuk menciptakan lagu gitu. Yang buat lebih bersemangat menciptakan lagu ya awalnya itu malah saya dulu sempat bikin yang sama Underboy Hmm. yang dibawakan oleh Underboy judulnya Tibomburi. Judulnya Hmm. Tibomburi Kadung Jeru itu saya bikin bersama Mas Daru. Terus waktu Hmm. itu kan itu juga
berdasarkan pengalaman pribadi mas. Terus Ya. yang kalau Tibemburi kan kayak sing aku dewe aning dalan perapatan gitu. Memang itu emang ya pengalaman pribadi juga itu. Pengalaman pribadi terus yang refnya di Do Gusti paringono aku kuat hati. Muga-muga oleh ganti sing luwih kemati kayak gitu. Em, Terus akhirnya itu lagu yang saya nggak nyangka so, akhirnya di awal orang-orang Hmm. bisa mengetahui tahu lagu-lagu saya itu kan di lagu Tibemburi itu mas. Akhirnya banyak Itulah orang-orang awalnya kepo. ya bikin Mas Ya, Hendra jadi lebih dikenal masyarakat gitu daripada sebelumnya gitu ya. ya akhirnya lebih bersemangat. Soalnya sebelum itu saya sempat ngomong juga sama Saudara, Dan ini lagu kok emang nggak apa nggak bisa diterima masyarakat lagu-lagu kita ini. Aku meh balik omah ae. Aku meh nuruti bapak ibuku gitu. Aku sempat gitu. Terus akhirnya alhamdulillah kok yang lagu itu. Soalnya kan udah bikin lagu dari dulu sampai mungkin 10 tahunan itu mas. Itu kok ra ono sing anu ya kok biasa-biasa ngene ya sempat agak ada rasa menyerahnya mas. Mana ya wajar. Betul. Seperti itu. Di 10 tahun itu kan wah kok ngene-ngene terus gini-gini ya sempat mau berhenti terus alhamdulillah kok yang dijawab yang lagu Tibembur loh orang-orang kok ternyata suka gitu. Akhirnya saya lanjutkan sampai sekarang. Nah, ini tema kita kan hari ini ngomongin tentang uh, YouTube sebagai panggung liar lah, istilahnya kata tanda kutip liar itu untuk musisi seperti Mas Hendra itu untuk berkreasi. Kalau menurut Mas Hendra sendiri ya, YouTube itu channel YouTube itu manfaat buat Mas Hendra sendiri gimana? uh, Ya kalau jujur sangat bermanfaat mas, sangat bermanfaat. Gak cuma YouTube, bahkan mungkin platform-platform digital yang lain seperti Spotify, Juk, dan lain-lain itu. Soalnya dulu waktu saya mungkin berjuang di awal-awal 2007 2008 itu bikin lagu gitu. Cara menyebarluaskannya itu masih kebingungan mas. Soalnya waktu itu kan belum YouTube, belum digital juga belum saya sempat muter-muter lagu terus tak bikin kaset sendiri tak cetak sendiri tak edarin ke radio-radio ke tempat-tempat umum gitu ditolak mas. Akhirnya setelah mungkin Ya, ada digital seperti itu YouTube salah satunya dan Spotify dan lain-lain akhirnya lebih bisa oh ini media yang tepat untuk misal musisi mau menyebarluaskan lagunya mau biar lagunya gimana caranya diapresiasi oleh masyarakat ya lewat ini YouTube dan digital ini platform digital seperti itu. terus sebelumnya kan sebelum ada platform YouTube lah gitu kan 30 tahun yang lalu kan industri musik itu kan kalau kita mau rekaman atau mau bisa musiknya diterima masyarakat banyak kan kita di sini harus bikin dalih. Terus kemudian menggunakan cara-cara konvensional. Kan kita biasanya Iya, ke Taman Jakarta ngasih iya, sampel-sampel. Itu pun iya, kalau nggak pakai koneksi yang kuat ataupun duit yang banyak itu kan benar kadang-kadang mas. karya kita walaupun karya kita bagus kan kadang-kadang kita nggak bisa diterima masyarakat. Tapi dengan Iya benar. kemudian platform YouTube atau mungkin platform-platform yang lain kan memudahkan Mas Hendra untuk berkarya itu. Tanggapan Mas Hendra sendiri. Iya benar itu benar juga. Dulu saya sempat di tahun 2009-an itu saya sempat bikin lagu Hmm. terus saya tawarkan ke kayak label di Jakarta sempat diterima juga mas dan saya suruh standby 2 tahun di sana. Terus saya ngomong orang Hmm. tua malah nangis mas wong tua aku mas malah ngopo lele malah ada rono lele malah gitu. Akhirnya saya memutuskan ya wis berarti memang aku nggak boleh hidup jauh-jauh dari ke sana-sana lah nek di Semarang gitu masih sing deket orang tua masih gitu. Akhirnya saya memutuskan yos aku berkarya dewi di rumah mbah piye cara berkarya sendiri di sini di Semarang dan sekitarnya gitu tapi mbah piye carane pokoknya alhamdulillah dijawab kok ada YouTube ada itu yos aku bersyukur banget seperti Iya. itu mas. Jadi kan ini kan dulu kita yang dipilih kan. Kita yang memilih mereka istilahnya sorry. Iya Kita kan benar yang mas. memilih ngasih ngasih apa namanya ngasih dummy ke Demo terus nanti laptop mungkin gitu. ya harus kadang juga mungkin ada embel-embel yang lainnya gitu mas ya. Iya. Ya sekarang kan
kita dengan adanya apa ini platform digital ini kan kita dibalik gitu loh. Kita mereka yang memilih kita gitu. Kalau Betul. kita punya karya yang bagus, pasti label ini yang ngantri kan gitu. Mereka Yang kan hari yang kayak mencari. YouTube tuh kayak semacam showcase gitu loh. Kita tampil sebaik-baiknya, kalau kita punya kualitas yang mumpuni, pasti mereka yang mendatangi kita. Iya, benar Kita Mas. yang mendatangi mereka. Ada pengalaman seperti itu nggak Mas? Sampai ditawar-tawarin atau mungkin masih tetap punya label sendiri? Iya, kalau kalau itu tetap Mas ada beberapa yang akhirnya setelah beberapa lagu itu kok bisa diterima masyarakat, beberapa orang-orang dari Jakarta itu juga menghubungi yang akhirnya sampai datang juga ke studio terus bikin lagu, terus produksi di sini dan apa ya apa nah aslinya itu menurutku sama aja Mas, mau produksi di Jakarta mau produksi di Semarang itu apa mau dimanapun itu menurut saya sama juga. Teman-teman mungkin yang saat ini nonton, kalian mau mau apa produktivitas dimanapun itu sebenarnya sangat bisa. Dan saya dulu memulai berkarya juga dengan apa peralatan yang seadanya. Saya dulu sempat rekaman itu pakai headset, terus pakai wadah kongguan itu Mas, wadah itu biar suaranya mantul Mas. Sempat saya mengalami seperti itu. Black Black wadah Roti ya? black black routing itu dan suaranya rada ono efek-efeknya gitu, sempat seperti itu menurut saya nggak jadi penghalang sih. Yang penting apa kita emang niat tulus berkarya dengan hati, terus pengen misal bikin lagu ya pengen lagu tentang ini ya, nggak cuma mengarah yang nanti agar bisa viral, agar bisa apa sedikit viral lah, agar bisa itu, tapi lebih ke karya yang dari hati, yang memang tulus gitu. Ya tak rekam ah, mobil caranya pakai tak rekam gitu. Akhirnya ya, nah, menurutku itu aja sih. Ya, ini sempat sempat apa ya Mas? Viral ya, momen kebangkitan lagu-lagu Jawa lah. Kak. Dulu kan Iya betul. campur ya, itu kan identik dengan orang tua gitu ya. Wong tua itu yang pengen nonton lagu Jawa ya, Iya. ini kan. Tapi dengan beberapa musisi seperti jenengan atau siapa Cak Nan apa Denny Iya, Cak Nan Denny Caknan, iya. itu kan mengubah mindset apa namanya masyarakat atau generasi muda bahwa sebenarnya lagu Jawa ini juga cocok juga buat apa namanya generasi muda itu. Iya. Yang melihat fenomena ini gimana Mas Indra pendapatnya? Fenomena Kalau ini kalau lagu menurut Jawa-Jawa ini gimana? kalau menurut saya lagu Jawa khususnya seperti Campur Sari, Congdut dan lain-lain itu yang berlirik Jawa itu tidak terlepas dari em, sang maestro Pak Didi Kempot, itu sangat berpengaruh. Saya dulu dari kecil juga sering mendengarkan lagu-lagu beliau, bahkan sampai sekarang kalau denger lagu beliau itu elingku wah zaman cilik neng omah neng sawah gitu, angon wedhus dan lain-lain gitu, mesti ingetnya itu. Terus apa di saat itu kan beliau kan walaupun mungkin nggak terlalu terlihat di permukaan waktu beberapa tahun kemarin Mas ya, dia tetap stabil. Tapi kalau kita orang Jawa masih tetap aja melihat, tetap aja tahu beliau itu menciptakan lagu lagi dan lain-lain itu tahu. Tapi mungkin untuk menyebar luas itu banyak teman-teman yang nggak ngematke ya, itu yang sampai akhirnya ketemu siapa Gofar Hilman itu, terus akhirnya mulai dikenal anak muda, terus akhirnya lagu-lagu Jawa juga mulai bangkit lagi dan juga didukung oleh beberapa musisi-musisi yang masih muda, termasuk juga Cak Nan, Darboy, Guyamaton, apa Pendosa dan lain-lain itu ya, akhirnya bisa bisa ini sih naik lagi. Terus menurut saya itu lagu Jawa itu kan cuma bahasanya Mas ya. Jawa itu cuma Ya. bahasa. Kalau apa lagunya itu genrenya itu aslinya bisa untuk bermacam-macam. Bisa campur sari mungkin, atau kemarin saya juga bikin rilis album itu akustik Jawa, bahasanya tetap Jawa tapi apa iringannya akustik, nggak yang dangdut gitu. Mungkin ya salah satu cara agar tetap dengan bahasa Jawa tapi dengan berbagai pilihan lah, biar orang-orang mungkin bisa oh ini aku seneng akustikan gitu. Seperti itu. Nah, ini ada Mas, ada baru-baru ini kan ada pemberitaan bahwa ada seni Indo itu kan
keluar dari YouTube ya. Terus, terus YouTube sekarang ini kan banyak diisi orang-orang TV gitu lah. Orang yang sering Iya. tampil TV sekarang juga mulai bermusik di YouTube gitu. Ada ada ketakutan sendiri nggak Mas sebagai kreator original seperti Mas Indra ini? Kalau saya sih ya kembali lagi ke tujuan Mas. Eh, Insya Allah nek tujuan saya ya berkarya. Saya dulu dari bikin Salah Production itu production house yang saya buat itu juga awal-awal juga niatnya emang nggak yang duit dan nggak yang viral yang nggak itu. Saya bikin lagu 1 minggu 1 karya selama 1 tahun. Kemarin juga YouTube saya nggak monetis Mas. Jadi ya murni emang pengen nggawe lagu apa, pengen ini, tak gejreng sini terus direkam sebisanya terus diupload YouTube aja, udah gitu aja. Nah, insya Allah nek gitu, nek dari tujuan awal udah nggak sing viral, nggak yang apa, nggak yang duit gitu ya. Lihat persaingan di sana sini ya wajar aja, mereka juga punya hak seperti itu, dan kita malah kadang-kadang menjadi motivasi, wah iki iso nggawe lagu model ini ya, malah bisa untuk seperti itu. Nah, ini kan sudah berkarya di YouTube dan mungkin kan followernya Mas Hendra kan sekarang kan sudah banyak gitu loh. Bisa dari pendapatan pundi-pundi dari YouTube ini ya, apakah masih relevan nggak Mas untuk apa menjadi seorang konten musik di YouTube? Iya. Kalau saya YouTube, saya kan monetes YouTube-nya kan, maksudnya YouTube saya kan nggak bisa dimonetes Mas. Memang sampai sekarang nggak bisa dimonetes dan nggak bisa mendapatkan penghasilan dari situ yang Shalala Production itu. Saya lewatnya itu di musik digital, di agregator. Jadi lagunya saya daftarkan, nanti royaltinya saya dapat dari agregator itu. Jadi tetap lewat YouTube, itu cuma buat media, tapi masuknya nanti ke agregator gitu. Kalau menurut saya sampai sekarang juga alhamdulillah masih, kalau untuk ya masih nganu lah Mas, relevan lah, masih bisa buat produksi lagi, masih bisa buat sehari-hari, masih bisa nabung seperti itu. Nah, terus kan kenapa Mas itu kok masih belum bisa menghasilkan apa istilahnya monetisasi, kenapa? Persoalannya apa di YouTube itu, karena atau mungkin lagunya dianggap gimana oleh YouTube-nya atau gimana? Persoalannya apa itu? Itu dari YouTube saya pernah dapat balasan, kami tidak bisa memberitahu alasan kami seperti itu. Padahal lagu saya itu lagu original semua, nggak pernah cover, nggak pernah bawain lagu orang gitu ya, murni lagu-lagu pribadi. Ya kalau saya tanya-tanya ke teman-teman yang memang sudah pernah, ya kadang-kadang memang di YouTube itu bejo-beji Mas. Kadang-kadang mereka ada yang bikin gitu ceng bahwa apa konten-konten apa itu tiba-tiba udah bisa monetis. Kalau ada yang udah niat banget gini udah nggak monetis, ya wis nggak apa-apa, itu memang resiko yang harus ditanggung. Soalnya kita memang melibatkan, berarti nggak, kalau mungkin kalau YouTube itu punya kita sendiri gitu, masih kita bisa mengontrol Mas ya. Ini kan kita kan caranya masih ikut orang yang di sana-sana gitu ya. Kita memaksimalkan apa yang kita bisa aja. Mas, ini kan banyak yang penyanyi atau mungkin konten-konten kreator musik yang mengcover lagu-lagunya Mas Hendra ini, terutama Dalan Liane itu kan ketika viral itu kan banyak. Nah, dan dari yang penyanyi dangdut yang terkenal itu apa mereka mengcover lagu Mas Hendra itu sendiri. Mas Hendra gimana? Perasaannya bisa cover oleh banyak orang, perasaannya gimana? Kalau Halo Mas Hendra? halo, Ya, siap. gimana perasaannya Mas? Kan lagunya ini Jalan Liane kan banyak di cover, banyak kreator-kreator musik Indonesia. Nggak hanya istilahnya perasaannya sendiri.
Sebentar Mas, suaranya putus Mas. Halo? Ini perasaan Mas Hendra. Halo, Oh dengar iya suara ya. saya Mas? Ya. Nah, ini aman. Ya, aman. Perasaannya Mas Hendra ya sendiri ini, lagu Dalan Lian itu kan banyak di cover oleh musisi-musisi kreator YouTube. Baik yang Oke. terkenal, baik Ya. yang tidak terkenal. Ya. Perasaannya sendiri sebagai Mas Hendra sebagai pencipta lagunya. Kalau saya perasaannya ya senang dan bercampur. Maksudnya nggak nyangka Mas, dulu yang saya Hmm. niatnya nggak sampai ke sini ya, akhirnya loh kok lagu ini kok dibawain orang-orang ya senang Mas, mereka bisa mengapresiasi lagu saya. Dan juga mungkin yang udah profesional itu banyak juga yang memang sudah apa mengcovernya dengan cara yang profesional juga, karena mereka mungkin juga udah merasa mendapatkan hasilnya dari situ. Kalau yang masih pemula gitu kadang juga banyak yang izin, itu tetap saya boleh, nggak apa-apa gitu. Kalau kecuali kalau untuk yang memang komersil, izin tujuan komersil kan memang kita berarti berbicara profesional gitu Mas, seperti itu. Oh, gitu. Nah, Ya. Mas, ini kan dulu sempat manggung ya, banyak Iya. banyak jadwal off air ya. Dengan adanya krisis pandemi ini kan off Pandemi. air kan sementara ditutup ya. Nah, mensiasati itu gimana Mas? Kan Mas sendiri itu lagi Hmm. viral-viralnya lagi punya gitu tiba-tiba ada pandemi ini kan perasaannya pasti berkeluarga momen yang pas karyaku baru ini Hmm. ada kasus atau ada terus Kalau memang kemarin kan sempat dari bulan apa itu kan, setelah Dalan Liane meledak itu kan banyak manggung ke sana sini Mas, keluar kota ke sana ke sini gitu. Terus mulai bulan Maret itu karena Covid akhirnya semua jadwal di cancel semua sampai waktu yang belum ditentukan, bahkan sampai sekarang juga belum ada manggung-manggung kecuali manggung-manggung online beberapa itu. Ya harus tetap bersyukur sih Mas, harus tetap bersyukur apapun keadaannya, apa yang bisa kita dilakukan, apa yang bisa kita maksimalkan. Ya akhirnya kayak kemarin tuh akhirnya saya malah bisa rilis beberapa lagu dan juga satu album, termasuk yang lagu Dinoliane itu yang menceritakan tentang gagal nikah karena COVID-19 itu Mas. Ya yang kita bisa cuma produktivitas saja gitu. Kalau manggung-manggung ya itu bonus lah, kalau nanti udah bisa manggung lagi ya manggung. Nah, emang belum ya kita ngikuti anjuran pemerintah aja gitu. ya Mas ini saran Mas buat apa konten kreator baru bermusik gitu supaya karyanya juga bisa diterima seperti Mas Hendra. Saya nggak saran buat mereka. Mungkin kalau saya lebih nggak ke saran ya Mas ya, karena saya juga masih berjuang, masih belajar, mungkin sama-sama belajar gitu aja. Nek menurut saya kalau mau memang niat bermusik harus tetap fokus, konsisten, berkarya dari hati, walaupun apa wes yang dibicarakan orang apa aja yang apa menghambat gitu, wes tetap fokus konsisten bermusik ya. Ya wes menyuarakan suara hati gitu. Karena lagu itu menurut saya itu pesan-pesan yang disampaikan agar orang-orang itu bisa menerima seperti itu Mas. Ini Kalau masih masalah kayak uh, viral terus trending itu bonus. bagi Mas Hendra itu bonus ya. Iya, bonus Mas. Bukan tujuan utama gitu. Nah, tujuan utamanya ya berkarya dinikmati banyak orang gitu aja. Seneng. Ya. Terus kalau mau menciptakan lagu ya Mas, kayak Nggih. kadang-kadang kan kita kan susah ya, susah bagi semua kan susah. Pengalaman Mas Hendra sendiri gimana menciptakan lagu itu supaya apa ya enak didengar, terus mungkin bisa banyak diterima masyarakat itu saran Mas Hendra buat kreator pemula musik begitu. Kalau saya biasanya em, cari referensi dulu, mungkin yang awal itu Mas, cari referensi musik apa yang akan kita dibuat. Misal mau buat lagu dangdut ya beberapa kali dengerin lagu dangdut, terus
nanti dikomben. Aku biasanya sering mengkomben gitu, Mas. Misal kayak aku pengen lagu dangdut tapi apa agak ada Koreanya, agak ada apa artinya itu sedikit, terus dengerin yang itu lebih banyak, yang caranya yang lainnya itu tadi lebih lebih banyak, biar biar apa nanti kita kesehariannya juga ininya tiba-tiba pola pikirnya terus oh dapat nada gini, dapat nada gitu, terus gitu. Kalau masalah lirik um, biasanya lebih ke detail, misal menceritakan tentang perpisahan ya apa sih gitu ya udah diceritakan aja, lebih detail ke situ aja nah, menurutku biar memang kenyataannya seperti itu. Ini Mas, tadi kan sudah persiapan untuk single ya, Yeah. yang mau launching ini single ya. Ada nggak Yang rencana ke mau depannya Mas? Yang mau launching ini single ya? single sama nanti launching video di album itu, Mas. Oh gitu. Mas, Yeah. ada nggak Mas ini rencana Mas Indra untuk ke depannya apa? Rencananya ke depan itu saya mau ngapain ya? Dan ya, Mas Indra juga ikut mendengarkan. Kalau rencana saya cita-cita gitu, Mas ya. Hmm. Cita-cita kalau saya nggak muluk-muluk sih, Mas, cukup pengen berkarya seperti ini aja sampai tua, sampai punya anak cucu, tetap bikin Konsisten dalam produktif, tetap bermusik gitu ya. ya. Mas, ini terakhir Mas, siapa orang yang paling berjasa dalam karir Mas Indra siapa? Adakah orang yang sangat berjasa sehingga Mas Indra sekarang banyak dikenal masyarakat? Orang yang paling berjasa yang pertama jelas orang tua saya. Karena beliau yang selalu mendukung walaupun di awal-awal dulu sempat sih nggak begitu mengizinkan Mas hidup di seperti ini kan, apalagi saya kan orang desa, Mas, mungkin kalau pikirannya orang anu kan apa namanya apa iso hidup dari musik itu apa bisa gitu, yang akhirnya mulai semakin kesini sudah mulai mendukung dan bahkan sangat mendukung, yang apa hampir setiap waktu selalu support saya, selalu mendoakan kalau walaupun saya lagi di jauh nggak sedang bersama mereka, selalu mendoakan gitu, dan juga teman-teman terdekat saya tim yang selalu mendukung di sini itu, Mas, Ya, yang sangat berpengaruh. ya. Pertanyaan terakhir Mas, Oke. ada pesan buat fans apa nama fansnya Mas? Mas Indra kemarin nama fansnya Mas Handmade, Mas, handmade Indra Soulmate. Handmade. Oke. Indra Soulmate, ada pesan Ya. buat mereka semua di seluruh Indonesia Ya. buat mereka. Ya, kalau saya tetap terima kasih selama ini telah mensupport saya sampai detik ini, telah menikmati karya-karya saya. Cukup mengidolakan karyanya saja, lagu-lagunya atau konten-kontennya saja. Nek wonge yo biasa kan iki tok, manusia biasa yang banyak salah dan kilaf, mohon dimaafkan. Tetap semangat dan kompak dimanapun berada.